Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menjadi moderator bagi kelompok 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Noval Atal Hamami, yang kedua Nina Febiola, yang ketiga Ninengah Dira, yang keempat Noni Dwi Lestari, dan yang kelima Nova Sastu, dan yang terakhir Rio Saputra. Jadi ringkasan dari bisnis ini bergerak dalam bidang jasa yang sangat mengedepankan tentang kekayaan alam dan budaya. Bagaimana cara kita mengkombinasikan kekayaan alam, kekayaan budaya menjadi suatu hal daya jual yang bisa kita jual kepada calon konsumen kita. Ada 3 hal penting dalam bisnis ini. Yang pertama, traveling, learning, dan sharing, atau kita translatekan dalam bahasa Indonesia yaitu perjalanan, pendidikan, dan berbagi kepada sesama. Bisnis ini sangat mengedepankan kultur, terlebih lagi dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh suku Sasak sangat menjadi daya tarik bagi calon-calon konsumen kami. Selanjutnya, nama bisnis ini Triple Life Point. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, triple yaitu 3 kali lipat, dan life itu sebenarnya live itu atau menetap atau kehidupan, dan point itu adalah suatu titik atau tujuan. Jika difilosofikan, Triple Life Point adalah satu perjalanan yang akan menggabungkan 3 tujuan dalam hidup menjadi satu, yang akan memberikan hal lebih bagi konsumen, baik itu dalam secara emosional, intelektual, dan spiritual bagi para konsumen yang akan menggunakan jasa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Febiola. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas perspektif di masa depan. Perspektif di masa depan itu ada 2. Yang pertama vision statement, yang kedua yaitu goals atau objektif. Menurut Prof. Renal Kasali, vision statement harus singkat dan jelas, sehingga mudah diingat dan mampu mendorong semua orang berkeinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh dari vision statement yang singkat dan jelas yang dikemukakan Renal Kasali dalam artikel itu adalah vision statement dari John F. Kennedy. Contoh vision statement yang singkat dan jelas lainnya saya peroleh setelah membaca buku kecil John. Di dalam bukunya tertulis menceritakan bagaimana Walt Disney dan Disneyland merumuskan visi besarnya dari sebuah pengalaman kecil yang bernama anaknya. Diceritakan Walt sering membawa putrinya yang masih kecil ke taman hiburan di daerah Los Angeles. Di taman hiburan itu ada komudi putarnya. Terus saya akan menjelaskan goal atau objektif. Dalam sebuah goal tidak dijelaskan hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Hal ini karena tujuannya adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan objektif adalah kegiatan spesifik yang perusahaan lakukan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan membahas analisis industri. Bisnis perjalanan atau travel merupakan bisnis yang cukup stabil di era globalisasi ini, karena pada saat ini orang-orang yang ingin berpergian atau menginginkan perjalanan wisata tidak ingin repot dalam mengurusnya. Salah satu cara untuk melihat sebuah industri tersebut menarik atau tidak adalah dengan melihat peluang yang ada di dalam lingkungan sekitar. Kebutuhan pariwisata atau plesir sangat dibutuhkan banyak orang. Ada beberapa alasan masyarakat memilih berwisata atau menyewa industri biro perjalanan. Yang pertama, quality time bersama keluarga atau sahabat. Yang kedua, mengisi energi kembali. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis persaingan. Persaingan bisnis travel ini sangat menyebar luas, karena travel menjadi salah satu hal favorit seluruh kalangan masyarakat. Tetapi dalam bisnis ini kami menambahkan hal baru yang jarang ditemui dalam bisnis travel, yaitu dengan menciptakan kelas di alam terbuka dan memberikan wadah untuk belajar dari lingkungan sekitar. Menumbuhkan rasa kepedulian berinteraksi dalam sesama,
serta mengenal berbagai budaya di dalam daerah maupun di luar daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineng Hadira Windriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini ada jenis usaha dan identitas pemilik. Jenis usaha yang digunakan Triple Life Point ini adalah usaha jasa yang menyediakan fasilitas lengkap untuk traveling atau perjalanan, learning atau pembelajaran, dan sharing atau berbagi. Kemudian identitas pemilik. Identitas pemilik ini yang pertama Naufal Atalah Hamami dengan NIM A1B022181, selanjutnya Nela Febiola dengan NIM A1B022183, selanjutnya Nineng Hadira Windriani dengan NIM A1B022187, selanjutnya Noni Dwi Aulia Rasuma dengan NIM A1B0189, selanjutnya Nova Sastu dengan NIM A1B022190, selanjutnya Rio Saputra dengan NIM A1B020321. Selanjutnya pemilihan lokasi usaha. Dalam memilih lokasi usaha, pebisnis atau seorang wirausaha pastinya akan memilih lokasi yang strategis. Karena lokasi yang strategis itu sangat menguntungkan bagi perusahaannya. Seperti usaha kami, Triple Life Point ini, kami memilih lokasi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram. Kami memilih lokasi tersebut karena letaknya di pusat kota. Jadi, besar kemungkinan kami akan menerima keuntungan yang tinggi. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kami menggunakan 6 cara. Yang pertama, digital marketing. Digital marketing ini menjadi salah satu teknik pemasaran atau strategi pemasaran yang sangat efektif bagi kami karena penggunaannya melalui online atau internet yang dimana memudahkan seluruh kalangan masyarakat untuk mengakses dan mengetahui bisnis kami, serta kami dapat menggunakan jasa iklan untuk mempromosikan bisnis kami. Yang kedua adalah word of mouth marketing. Ini adalah informasi yang didapatkan konsumen dari konsumen lainnya secara verbal atau secara langsung. Dapat diartikan juga sebagai promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Yang ketiga adalah public relation marketing. Ini merupakan salah satu pemasaran yang sangat penting karena dengan memiliki banyak relasi atau bekerja sama dengan banyak media, secara otomatis akan meningkatkan penjualan dan bisnis akan dapat dikenal banyak orang. Yang keempat adalah brosur atau poster online. Cara ini digunakan dengan menyebarkan brosur atau poster online agar konsumen lebih mudah mengerti dengan membaca sendiri produk-produk yang kami jual atau produk-produk yang kami sediakan. Yang kelima adalah sosialisasi program. Cara ini kami gunakan karena mampu menarik konsumen dengan menjelaskan secara langsung tentang detail dari produk yang kami jual. Dengan begitu, kami akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah reward. Cara ini kami gunakan dengan memberikan potongan harga kepada konsumen. Tentunya konsumen banyak yang tertarik dan merasa senang dengan pemberian potongan harga ini, sehingga banyak konsumen yang membeli dan menggunakan jasa kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target pemasaran. Target pemasaran dari bisnis ini adalah anak-anak sampai dengan remaja berkisar umur 10 sampai dengan 20 tahun yang berada di daerah Mataram, sekitarnya maupun kota-kota besar di luar Pulau Lombok. Bisnis ini cocok untuk umur 10 sampai dengan 20 tahun karena pada umumnya pada umur segitu orang-orang akan lebih ingin tahunya tentang kearifan lokal sangat tinggi dan rasa pertualangannya juga sangat tinggi, sehingga bisnis ini cocok untuk umur 10 sampai dengan 20 tahun. Bisnis ini juga memiliki ide yang bernama Live In, yaitu program di mana konsumen diajak untuk tinggal langsung di daerah yang memiliki kearifan lokal yang ingin mereka ketahui. Mereka juga bisa merasakan secara langsung kearifan lokal yang ada di daerah tersebut dan ikut langsung berpartisipasi dalam rangkaian adat maupun tata cara upacara yang berlangsung di daerah tersebut, sehingga konsumen dapat merasakan secara langsung kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya posisi pasar.
Posisi pasar bisnis ini adalah termasuk bidang jasa pariwisata yang menargetkan semua kalangan karena termasuk bidang bisnis yang sangat murah sehingga cocok untuk semua kalangan yang ingin merasakan langsung kearifan lokal di suatu daerah. Selanjutnya, bisnis ini memiliki posisi penjualan yang unik karena mencangkup 3, yaitu traveling, learning, dan sharing. Bisnis ini menawarkan traveling atau perjalanan yang sangat unik dan seru untuk konsumen yang ingin merasakan kearifan lokal di suatu daerah. Yang kedua juga memberikan pembelajaran bagi konsumen yang mungkin belum tahu tentang kearifan lokal, adat istiadat di suatu daerah. Yang ketiga yaitu sharing. Dengan mengikuti bisnis ini atau memakai jasa ini, konsumen bisa mengetahui atau mendapatkan sharing tentang kearifan lokal di suatu daerah yang mungkin mereka belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya di makalah Triple Life Point atau makalah yang memuat ide strategi bisnis di bidang jasa yang menawarkan jasa perjalanan rekreasi yang terencana, menyenangkan, dan mengedukasi. Yang pertama bagian saya adalah antisipasi permintaan, dan yang kedua adalah pricing strategi, dan yang ketiga adalah bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang antisipasi permintaan. Antisipasi permintaan dilakukan oleh pemiliknya dengan cara menjadwalkan ulang apabila pada suatu waktu ada 2 jadwal yang terbentrok. Contohnya adalah di bidang live-in. Bidang live-in ini dilakukan 8 kali dalam sebulan. 8 kali dalam sebulan ini berarti 1 minggunya itu 2 kali. Jika ada 2 lebih customer dalam 1 minggu, maka pelanggan ini akan disuruh untuk memilih jadwal yang kosong sesuai dengan keinginan dan kenyamanannya. Yang kedua adalah ada jasa one day. Jasa one day ini adalah jasa yang dibuka setiap hari. Tetapi jika ada 1 lebih customer dalam sehari, maka customer tersebut akan disuruh untuk memilih jadwal selanjutnya sesuai dengan keinginan dan kenyamanannya. Dan yang kedua adalah pricing strategi atau harga yang dipatok. Pricing strategi atau harga yang dipatok ini dipatok dengan cara pertama, lakukan pembayaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan menambahkan 10% dari harga yang telah ditentukan untuk biaya operasionalnya. Misalnya 100.000 untuk biaya yang telah ditentukan dan 10.000 untuk biaya operasionalnya, menjadi 110.000. Dan yang terakhir adalah bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi ini adalah kepemilikannya adalah owner. Yang kedua, struktur organisasinya ada bidang keuangannya untuk mengatur keuangan yang diperlukan untuk membayar oleh customer. Dan yang ketiga adalah administrasi untuk mengurus persyaratan-persyaratannya. Yang keempat adalah bidang tiket dan penginapan, mengatur jadwal keberangkatan oleh customer dan mengatur tempat penginap customer. Dan yang kelima adalah transportasinya. Transportasi sebagai alat berpergian untuk pelanggannya. Dan yang keenam adalah bidang marketing dan operasionalnya untuk melakukan pengaturan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh customernya setiap hari agar aktivitas tersebut terencana dan mengedukasi. Yang terakhir atau yang ketujuh dari bentuk kepemilikan dan struktur organisasi tersebut adalah bidang umum dan logistik untuk mengatur keperluan dari
pelanggan atau customernya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis SWOT. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan analisis SWOT ini. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Yang pertama, berani menawarkan harga paket perjalanan yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Terus yang kedua, berani menjalin hubungan mitra dengan desa dan jasa transportasi. Terus yang ketiga, selalu tersedia rewards bagi konsumen. Yang keempat, tempat kegiatan yang strategis. Terus yang kelima, sistem pembayaran yang fleksibel. Terus yang kedua, weakness atau kelemahan. Ada dua yang berkaitan dengan weakness ini. Yang pertama, kurangnya promosi, dan yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Terus yang ketiga, opportunity atau peluang. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan peluang ini. Yang pertama, segmen pasar yang semakin luas. Terus yang kedua, permintaan tur dari Skora dan Intansi. Yang ketiga, masyarakat yang banyak menganggap bahwa liburan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing, dan yang kedua, terjadi kerusakan alat transportasi pada saat pelayanan konsumen. Selanjutnya berkaitan dengan keuangan. Di sini berkaitan dengan harga tiket. Yang pertama, premium class. Premium class di sini untuk biaya dan tarifnya agak lebih mahal karena diberikan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sangat tinggi. Terus yang kedua, economy class. Economy class di sini untuk biayanya relatif standar dan fasilitas dan pelayanannya juga standar, juga sesuai dengan harga dan tarifnya. Kesimpulan, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual produk, barang, ataupun jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Dalam memulai usaha dibutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari ide usaha, strategi yang akan ditempuh dalam menjalani usaha, perspektif usaha di masa depan, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman suatu usaha atau yang biasa kita kenal dengan SWOT. Hingga biaya yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Menjalankan suatu bisnis bukanlah hal yang sangat mudah. Pebisnis harus memahami komponen yang ada dalam ranah bisnis sehingga dapat meminimalisir kerugian. Selain dari semua itu, pebisnis harus menyertakan niat dan mental yang matang, konsisten dalam menjalankan usaha, dan diiringi dengan doa, maka niscaya usaha yang dibangun akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.